Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, malam ini di Ngopi Solusi Hutang Riba, saya ditemani dengan Bang Hafid Mansur. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi sebelum kita mulai obrolan kita malam ini, saya ingin jelaskan dulu nih Bang, kenapa Ngopi Solusi Hutang Riba ini ada. Karena kan memang banyak yang japri, saya sudah capek, udah lelah, hutang nggak selesai-selesai, sholat udah, tahajud udah, semua udah dilakukan, tapi nggak selesai-selesai Gitu juga. ya. Jadi ada yang putus asa, kemudian ada yang nggak tahu lagi gimana caranya, gitu kan. Yang apa yang dikasih tahu oleh para guru, para mentor, berasa udah dikerjain, tapi kok belum beres-beres gitu. Makanya acara ini saya hadirkan untuk memberikan pengalaman bagi mereka yang bisa diambil, bisa dipraktekkan. Dan dari pengalaman itu sebenarnya ada satu rute tobat riba, hijrah riba yang bisa dilalui dari awal sampai akhir dan akhirnya lunas. Ini saya ramu dari seluruh pengalaman. Kalau bicara pengalaman saya pribadi, ya mungkin saya tidak bisa lengkap. Kalau kita belajar dari pengalaman sendiri kan tidak mungkin semua orang bisa mengikuti pengalaman kita karena kehidupannya beda, kasusnya beda gitu. Tapi kalau kita ramu dari berbagai orang, pengalamannya yang bervariasi, nanti mereka bisa memilih pengalaman mana yang sesuai bagi mereka. Nah, dari pengalaman itu kita sarikan, ternyata ada rute yang wajib dilalui Bang, supaya mereka bisa menyelesaikan hutang riba mereka. Bisa dibilang rute hijrah dari riba ini wajib dilalui. Kalau tidak dilalui atau lompat, nggak akan berhasil. Gitu ya. Rute yang pertama, taubat. Iya. Kita hadirkan tuh orang-orang yang bercerita tentang taubat mereka. Bagaimana mereka mengawali penyelesaian hutang riba ini dimulai dari taubat. Kemarin ada tuh yang cerita dari mulai dia bangkrut, keluarga berantakan, dia jungkir balik, memang berusaha supaya uang tidak berbunga. Tapi hutang tidak berbunga malah beranak. Kayak pinjol itu kan. Dari satu aplikasi sampai 17 aplikasi, jadi aplikasinya beranak. Demi bayar pinjol, gali lubang tutup lubang akhirnya, gitu kan. Nah, karena rutenya salah, masalahnya bukannya selesai, jadi malah bertambah-tambah. Nah, makanya kita ajarin nih, kalau benar mau serius lepas dari riba, hijrah dari riba, artinya itu menyelesaikan hutang riba dan tidak terkena lagi, ayo ikuti rutenya. Nah, rutenya apa? Yang pertama taubat. Taubat itu nanti akan menghasilkan rasa tenang. Gitu kan? Karena kalau dia panik, bagaimana dia bisa melihat peluang, bagaimana dia bisa negosiasi, bagaimana dia bisa bekerja gitu. Makanya kenapa perlu taubat? Supaya bisa tenang. Nah, ibaratnya terminal pertama taubat, terminal kedua tenang, nah, terminal ketiga baru persiapan negosiasi. Kalau dia sudah tenang, dia mampu tuh Bang untuk negosiasi ke bank, untuk meminta akad-akadnya, dokumen-dokumennya, surat-suratnya. Karena sebagian besar mereka itu nggak pegang surat-surat, nggak pegang akad perjanjian. Pokoknya pikirannya waktu dulu cair aja, itu buru-buru cair aja, nggak tahu tuh dokumennya bagaimana. Gitu. Nah, dengan tenang, mereka baru bisa meminta. Untuk apa meminta akad-akad perjanjian? Nah, bisa kita bilang itu sebagai bukti bahwa kita punya hutang di situ. Gitu ya. Alasannya begitu. Sebenarnya kita untuk melihat nih kecacatan perjanjiannya ada di mana. Untuk mencari celah negosiasinya, gitu kan. Nah, setelah dokumen disiapkan, itu namanya persiapan negosiasi, baru ke terminal, tadi berapa? 1 taubat, 2 tenang, 3 persiapan, terminal keempat, baru negosiasi. Negosiasi lisan, dan negosiasi tulisan. Itu. Untuk apa tujuannya?
Kalau dia punya uang, tujuannya ada pelunasan khusus, Bang. Hmm. Kalau dia nggak punya uang, ya minta penangguhan. Nah, di masa penangguhan ini, barulah ini dia harus produktif, harus berkarya. Yang intinya adalah bagaimana dia bisa Menghasilkan uangnya. menghasilkan uang untuk bayar utang. Hmm. Nah, sebenarnya kan yang dibutuhkan oleh mereka, oh saya butuh keajaiban. Nah, keajaiban itu yang apa ya, yang orang salah berpikir adalah lunasin utang saya dong, lunasin utang saya dong. Tiba-tiba ada orang yang datang nih saya lunasin, kan nggak tiba-tiba begitu, Bang. Keajaiban datang. Keajaiban itu kan harus diupayakan bagaimana jalannya nih. Makanya kita hadirkan nih seperti Bang Hafid nih dalam kegiatan agen kebaikan. Nah, itu kan mengundang keajaiban-keajaiban gitu. Kemudian dia bekerja atau tidak bekerja, kan dia harus berkarya. Iya. Entah karya itu dibayar oleh manusia, entah karya itu dibayar sama Allah. Iya, iya. Nah, dalam masa tenggang ini, disitulah dia bisa berkarya. Baik berkarya secara sosial, kalau sosial kan Allah yang bayar. Entah rezekinya dari mana kan, dari tempat yang tidak terduga-duga. Atau dia berkarya secara komersil. Dia bantu orang dan orang itu bayar. Kan gitu. Bisnis itu kan membantu orang. Orang itu bayar secara komersil. Atau tadi yang bayar Allah. Dia bantu orang secara cuma-cuma, sosial, tapi Allah yang bayar. Nah, kegiatan itu bisa dilakukan di terminal kelima tadi, kelima apa keempat ya? Tobat, tenang, persiapan negosiasi, ya keempat. Gitu. Nah, sekarang bagaimana dia bisa berkarya? Kalau negosiasi aja enggak. Bagaimana bisa negosiasi kalau dia nggak tenang? Bagaimana dia mau tenang kalau nggak dimulai dari tobat? Nah, malam ini untuk melengkapi apa sih yang harus dilakukan? Kemarin kita pernah ngundang tuh pengusaha, berarti berkarya secara komersil. Nah, kalau Bang Hafid kan lengkap nih, ada komersilnya juga, ada sosialnya juga, apalagi dengan kemasan sebagai agen kebaikan kedai mamak nih. Nah, tentu kan ada rahasia-rahasia yang ada di dalamnya, gitu kan, gitu. Yang membuat Bang Hafid memilih jalan ini, kan banyak jalan tuh Bang ya. Ada orang yang berasa susah banget itu, berbagi itu susah gitu kan, gitu. Tapi ada orang yang merasa enjoy. Lu ngapain sih bantu orang? Bukan lu butuh juga. Nah, gitu kan. Dibatasi dengan kekurangan-kekurangan mereka. Nah, kalau Bang Hafid kan udah bertahun-tahun saya lihat itu masih istiqomah aja gitu kan di jalan kedai kebaikan. Agen kebaikan. Nah, malam ini kita mau dengerin cerita Bang Hafid nih. Untuk menginspirasi teman-teman kita yang masih kalut, yang katanya butuh keajaiban, gitu. Keajaiban itu kan kalau saya yakini itu pasti datang di tengah-tengah orang yang suka melakukan tolong menolong. Nah, pas nih makanya malam ini kehadiran acara ngopi solusi tentang riba dihadiri oleh Bang Hafid Mansur, ya, owner kedai mamak. Perkenalan diri dulu Bang, dimulai. Silakan Bang. Terima kasih Pak Sutrisno. Jadi kurang lebih sudah lebih 10 tahun kita berkenal kan ya. Iya. Perkenalan dari Tebet Timur kan ya. Itu kan waktu kan ya. Waktu 10 tahun berarti 2013. Ya sekitar itulah. Iya. Jadi tidak ada yang instan kan. Ada yang instan betul. Satu sama lain saling memantau sosial medianya kan. Aktivitas masing-masing. Sejauh mana gitu kan, seperti itu. Jadi gitulah Pak Sutrisno ya. Sekali lagi saya perkenalkan, saya Hafid Mansur. Saya asal dari Banten, Pandeglang. Ya. Jadi ya sebenarnya sih kegiatan sosial ini adalah contoh daripada kegiatan keluarga. Oh. Jadi saya itu kecil mentor saya itu ternyata uak saya. Waktu kecil, akhirnya saya ingat masa lalu itu tidak bisa dihitungkan. Jadi bagaimana uak saya mengajarkan adil terhadap seseorang. Jadi dia itu tidak punya anak ya uak itu. Tapi dia bisa membuat saya
suka gitu kan. Jadi bagaimana kalau misalnya membelikan makanan itu untuk keluarganya dan untuk keluarga kami. Kebetulan dia nggak punya anak, sementara ibu saya punya anaknya 9. Itulah sebenarnya sih awal mulanya saya suka. Inspirasi awalnya ya? Soalnya dari uak saya. Uak saya itu meninggal di masjid gitu. Ya kerjaannya Jumat Berkah gitu kan, nolong orang gitu kan. Berarti tahun berapa tuh Jumat Berkah itu dimulai? Jumat Berkah sih di kedai Mama itu dimulai sudah hampir 15 tahun yang lalu. Karena kedai Mama sendiri sudah 17 tahun. Masya Allah. 17 tahun. Gitu, jadi Jumat Berkah ada donatur atau tidak kita jalan Istiqomah itu ya. Istiqomah gitu. Jadi malah kami ada berbagi makan setiap hari gitu kan. Jadi tidak perlu misalnya nunggu Jumat Berkah tiap hari gitu. Tiap hari. Jadi misalnya Pak Sutrisno misalnya lagi tinggal di Bandung misalnya. Ada makanan yang Bandung, kelebihan makanan, kasih tahu ke kami. Nanti relawan Bandung yang akan ngambil dan mereka bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Gitu. Jadi konsep itu sebenarnya sih saya ingin seperti kalau misalnya wartawan, gitu kan. Wartawan itu harus siaga untuk membuat laporan berita. Ya itulah sebenarnya konsepnya. Gitu. Kalau ini siaga membagikan makanan. Makanan. Jadi ketika sudah membagikan, jangan merasa kita paling hebat lah, paling baik gitu, tidak bisa. Karena orang baik pun diuji sama Allah kan. Iya. Gitu. Kenapa pilih berbagi makanan? Bukan ya, berbagi, kan ada juga yang membersihkan masjid, ya, atau apa gitu. Ya, karena sebenarnya sih begini, Pak Trisno. Jadi kenapa berbagi makanan? Karena bisnis kami kuliner. Lebih nyambung gitu. Lebih kan. nyambung ya. Betul.